Di dalam cahaya hijau yang kedip-kedip, seseorang bisa melihat penampilan samar-samar dari jiwa baru lahir perempuan. Hani tidak bisa membantu tetapi membelai dagunya saat melihat itu. Dia menatap jiwa baru lahir dan perlahan bertanya, "Siapa dirimu yang terhormat? Mengapa Santo Agung Enam Jalan menjebak Anda di dalam botol? Kamu siapa? Di mana iblis enam jalan itu?" Meskipun jiwa baru lahir telah terperangkap, dia menjawab dengan berani. Hani hanya tersenyum dan dengan malas menjawab, "Jika kamu berpikir untuk bertemu dengannya, aku khawatir kamu akan kecewa. Aku sudah mengirimnya ke dunia bawah." "Apa? Anda sudah membunuh iblis tua itu? Bagaimana mungkin?" "Ih, kamu?" Jiwa baru lahir gemetar dan berbicara dengan nada tidak percaya. "Anda kenal saya?" kata Hani dengan nada bingung. Meskipun dia tahu banyak kultivator wanita, dia tidak tahu siapapun di tahap jiwa baru lahir selain dari Ling Yuling. Setelah jeda yang lama, jiwa baru lahir akhirnya berbicara dengan nada aneh. "Kamu Hanli. Ketika balai surgawi dibuka, aku pernah melihatmu sekali sebelumnya. Belakangan dikatakan bahwa Anda memperoleh kuali surgawi. Saya tidak menduga Anda bisa lolos dari pengejaran para eksentrik tua itu dan mencapai kultivasi tingkat ini." Ketika Hani mendengarnya menyebut balai surgawi, dia ingat dia pernah mendengar suaranya sebelumnya. Kilatan kesadaran muncul di benaknya dan dia dengan ragu bertanya, "Kamu Nona Wen?" "Aku tidak menyangka kamu akan mengingatku." Dia menghela nafas panjang. Ketika dia mengkonfirmasi identitasnya, Hani memasang ekspresi heran. Jiwa baru lahir wanita ini milik seorang wanita bernama Nona Wen, yang awalnya dia lihat di balai surgawi. Meskipun kultivasinya pada saat itu penting untuk memulai, dia pasti telah memperoleh cukup banyak obat di balai surgawi dan membuat banyak kemajuan. Dia juga ingat hubungan apa yang dia miliki dengan Santo Agung Enam Jalan. "Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya menjadi pasangan daunya." Nona Wen mendengus kesal dan ragu-ragu bertanya, "Pasangan daunya? Pernahkah Anda melihat seseorang menyegel jiwa baru lahir pasangan dao mereka dalam harta ajaib? Tapi yang lebih penting, kamu benar-benar membunuh enam jalan yang malang itu." Hani tersenyum dan tanpa berkata-kata mengulurkan jarinya. Setelah jeda singkat, mata Nona Wen mengikuti kemana dia menunjuk. Tidak jauh dari sana, ada balok es ungu yang menyegel mayat yang hancur. Itu awalnya milik Santo Agung Enam Jalan. Kemudian, tangan biru yang menahan Nona Wen dengan liar berkedip sebelum menghilang tanpa jejak. Jiwa baru lahir Nona Wen sekarang dibebaskan. Dengan kebebasannya dipulihkan, Nona Wen dengan cepat melesat ke depan dan terbang beberapa lingkaran di sekitar mayat, sebelum mengeluarkan tawa dingin ke langit. "Benar-benar orang tua brengsek itu. Betapapun liciknya dirimu, aku tidak menyangka kau akan mati lebih dulu." Hani mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi hingga enam jalan dan Nona Wen jatuh, dia tidak tertarik untuk mendengarnya. Segera setelah itu, dia mulai mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tawa jiwa baru lahir akhirnya berhenti, dan dia menoleh untuk menemukan Hani mengenakan ekspresi termenung. "Rekan Taoisan tidak perlu merepotkan diri sendiri. Aku telah disimpan di dalam harta karun itu untuk jangka waktu yang lama, sehingga aku melemah sampai-sampai aku tidak bisa lagi memiliki tubuh. Jiwa baru lahirku pasti segera menghilang untuk kesempatan reinkarnasi. Saya benar-benar bersyukur bahwa Taoisan berhasil melenyapkan musuh saya. Tetapi dengan kemampuan saya saat ini, saya tidak punya cara untuk memberi kompensasi kepada Anda. Saya hanya bisa berharap untuk membalas Anda di kehidupan saya selanjutnya." Dengan mengatakan itu, dia tiba-tiba menampar bagian atas kepalanya. Cahaya merah yang menyilaukan bersinar dan menutupi jiwa yang baru lahir seluruhnya. Secara bertahap, jiwa baru lahir tersebar inci demi inci, sebelum akhirnya tidak ada lagi. Hani kaget. Dia tidak berpikir bahwa Nona Wen akan begitu tegas, sehingga dia akan mengakhiri dirinya sendiri tanpa berbicara sepatah kata pun kepadanya. Apakah yang terjadi begitu mengerikan, sehingga dia menyimpan rahasia itu sampai ke liang kubur? Tetapi bahkan jika dia tidak ingin memberitahunya apa yang terjadi, dia bisa menebak. Meskipun dia agak muram atas apa yang terjadi, lebih baik baginya berakhir seperti ini.
akan merepotkan untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Hani menggelengkan kepalanya dan mendesak. Dia mengangkat tangannya dan memanggil kembali botol hijau itu ke dalam genggamannya sebelum memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Kemudian dia melepaskan busur petir emas dari tangannya dan menghancurkan es ungu dan sisa mayat 6 jalan, mengubahnya menjadi tidak lebih dari bintik-bintik bersinar. Adapun kantong penyimpanannya, Hani mengambilnya begitu saja. Dia dengan cepat menyapu isinya dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka tidak menarik perhatiannya pada levelnya saat ini, meskipun banyak harta berharga di antara mereka. Tapi ada beberapa slip giok yang berinci teknik jalan iblis yang menarik minatnya. Sayang sekali dia tidak punya waktu untuk melihat mereka. Setelah semua itu selesai, Hani memberi isyarat ke bonekanya dan langsung menuju ke spanduk tulang. Boneka itu kabur dan anehnya menghilang. Ketika dia tiba di spanduk tulang, 5 kepala hantu dengan bersih melahap tengkorak dan hampir melahap keseluruhan spanduk itu sendiri. Ketika Hani tiba di depannya, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun spanduk tulang agak terkenal, itu memiliki terlalu banyak ki jahat dan tidak cocok untuknya. Karena itu, dia tidak berusaha menghentikan mereka. Beberapa saat kemudian, para iblis Cinque selesai menghancurkan spanduk tersebut. Dan mereka mengeluarkan teriakan aneh, seolah-olah dalam ekspresi kegembiraan. Ki iblis yang mereka pancarkan tampaknya lebih terkonsentrasi dari sebelumnya. Ketika Hani melihat itu, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia menunggu sampai tawa mereka selesai sebelum memerintah mereka dengan satu tangan. Meskipun iblis Cinque tidak mau, mereka tidak berani untuk tidak patuh. Dan dengan patuh tiba di sisi Hani setelah mengalami rasa sakit dari pembatasan Hani beberapa kali sebelumnya. Daripada menarik mereka, dia dengan tenang terbang kembali ke arah kota bintang surgawi dan membuat iblis Cinque mengikutinya. Pertarungan antara dia dan iblis tua tidak berlangsung lama. Kemenangan diraih hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan. Jika kota bintang surgawi jatuh dalam waktu itu, Hani hanya akan berbalik dan pergi tanpa peduli hal lain. Itu hanya menggambarkan bahwa kota itu tidak layak untuk bantuannya. Untungnya, masalah itu tidak terjadi. Pada saat Hani membiarkan iblis Cinque menuju inti formasi api angin surgawi, pertempuran besar antara Istana Bintang dan Koalisi Starfall masih berlangsung dengan intensitas tinggi. Sejujurnya, tampaknya Koalisi Starfall agak lebih unggul. Itu karena iblis kembaran benar-benar tangguh. Saat ki iblis biru dan kabut harum merah muda menyebar ke depan, itu mendorong para kultivator Istana Bintang. Dua tetua asli dari Koalisi Starfall jelas lebih unggul dari Pak Tua Zhao dan pria besar berjubah ungu. Mereka hampir tidak bisa menahan mereka, apalagi berurusan dengan iblis Lan. Di sisi lain, para kultivator kelas rendah akan segera dicabik-cabik menjadi kabut saat bersentuhan dengan ki biru, atau jatuh seolah-olah mabuk saat menyentuh kabut merah muda. Akibatnya, iblis Lan mendatangkan malapetaka tanpa terkendali. Dalam pertempuran yang bergejolak seperti itu, kembalinya Hani diam-diam tidak menarik perhatian siapapun. Hani pertama-tama menyapu pandangannya ke pilar api angin besar, dan kemudian melirik tampilan yang menarik dari iblis kembar. Dia mencibir dan memasang ekspresi galak di wajahnya. Dia tanpa kata-kata menunjuk ke arah iblis Lan. Iblis Cinque di sisinya mengeluarkan serangkaian raungan rendah dan segera menyerbu ke arah mereka dalam 5 garis abu-abu. Kemudian Hani menampar kantong makhluk roh di pinggangnya dan mengeluarkan bola serangga emas di atasnya. Hani mengangkat tangannya dan berteriak lembut. Kawanan serangga itu berdengung keras dan dengan keras berubah menjadi selusin awan yang lebih kecil sebelum bubar. Setelah Hani selesai dengan itu, dia melambaikan sayap di punggungnya dan menghilang dalam hembusan angin. Meskipun para kultivator jiwa baru lahir dari Koalisi Starfall bertarung menjauh dari inti formasi, masih ada beberapa kultivator tahap formasi inti yang berjaga-jaga di atasnya. Itu untuk mencegah Istana Bintang menghancurkan inti formasi dalam serangan mendadak. Para penjaga berbisik satu sama lain di atas pilar, dan mereka tidak bisa tidak mengungkapkan kegembiraan mereka saat melihat Koalisi Starfall memegang sedikit keuntungan dalam pertempuran. Salah satu dari mereka berbalik untuk berbicara dengan kultivator lain.
Tetapi kemudian mereka melihat sesuatu yang membuat kulitnya pucat tanpa darah. Ketika penjaga lain melihat itu, mereka berbalik ketakutan dan segera berteriak ketakutan. 30 meter di udara di belakang mereka, ada seorang pemuda mengambang diam-diam di sana. Dia menyilangkan tangan dan dia tersenyum misterius. Pemuda itu adalah kultivator hebat yang sama yang meninggalkan pertempuran dengan pemimpin aliansi mereka. Bagaimana dia bisa ada di sini? Para kultivator formasi inti itu tiba-tiba merasakan hawa dingin yang sedingin es di punggung mereka. Sebelum para kultivator itu bahkan bisa berpikir untuk berlari atau memanggil bantuan, ekspresi Hani tiba-tiba tenggelam dan dia menjentikan tangannya beberapa kali dari dalam lengan bajunya. Tiba-tiba garis pedang emas melesat ke arah mereka. Banyak kultivator formasi inti gemetar ketakutan. Masing-masing bergerak untuk melarikan diri. Tapi beberapa kilatan kemudian garis pedang terbang melewati mereka dan para penjaga jatuh. Semua tubuh mereka berlubang. Ada beberapa yang berhasil memanggil harta sihir mereka. Tetapi harta itu segera meledak dan pemiliknya jatuh tanpa perlawanan. Pedang yang dihasilkan Hani dari pedang awan bambu sangat tajam, menyaingi kekuatan bahkan harta sihir kelas atas. Bahkan kultivator jiwa baru lahir tidak akan berani menerima mereka begitu saja, apalagi kultivator formasi inti yang remeh. Dalam satu napas, kultivator formasi inti dipadamkan. Hani mempertahankan ekspresi tenang dan acuh tak acuh melihat pilar raksasa di hadapannya. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, suara yang jelas terdengar. Beberapa pedang emas kecil terbang keluar dari lengan bajunya seperti sekumpulan ikan dan membengkak hingga seukuran 1 meter sebelum menyatu. Dalam cahaya keemasan yang berkembang, pedang emas sepanjang 10 meter muncul di atas pilar. Kekuatan sihir melonjak ke seluruh tubuh Hani dalam hiruk-pikuk saat dia mengeluarkan teriakan rendah. Cahaya spiritual yang cemerlang meletus dari permukaan pedang besar itu, dan itu bergetar sebelum langsung berubah menjadi seberkas cahaya keemasan seperti ular naga. Berputar-putar di udara di atas sebelum jatuh dengan kekuatan ganas. Suara gemuruh yang keras meledak saat cahaya keemasan menghantam pilar perunggu yang besar. Di hadapan cahaya keemasan, pilar perunggu tampak seolah-olah dibangun dari mainan dan diiris menjadi 2 dengan mudah. Dari kejauhan, tampaknya skenario seperti hari kiamat sedang berlangsung di Cakrawala. Semua kultivator koalisi Starfall di dekatnya buru-buru naik ke udara di atas harta mereka. Keributan yang begitu keras secara alami menarik perhatian semua kultivator di kedua sisi. Dengan demikian, Hani secara alami didorong di bawah pusat perhatian. Saat melihat Hanli, ekspresi yang sangat kontras muncul di wajah semua orang. Beberapa merasa ngeri, sementara yang lain sangat gembira. Tentu saja, tidak semua orang memiliki kapasitas cadangan untuk mengalihkan perhatian mereka ke Hanli. Misalnya, Hani saat ini sedang melihat seorang pria dan seorang wanita yang terjebak dalam pertempuran yang sangat sengit dengan 5 kepala hantu besar, dan tidak dapat memperhatikan ledakan dahsyat yang baru saja meletus. Secara kebetulan, ki jahat dan kabut harum merah muda yang dipancarkan oleh iblis kembarlan benar-benar didominasi oleh api iblis putih keabu-abuan yang meletus dari mulut 5 kepala hantu. Jadi mereka telah dipaksa dengan kuat ke kaki belakang. Penatua Zhao dan Penatua Mas sangat gembira saat melihat itu. Dan mereka segera melemparkan harta mereka ke 2 iblis lan untuk menjerumuskan mereka ke dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya. Adapun selusin kumbang emas yang dilepaskan oleh Handi, mereka juga mendominasi medan perang. Atas perintah Handi, kumbang hanya menargetkan kultivator koalisi Starfall di bawah panggung jiwa baru lahir. Mereka menyapu medan perang seperti awan emas, dan tidak peduli harta apa yang digunakan untuk mencoba dan menjauhkan kumbang. Semuanya dilahap ke dalam ketiadaan. Dalam rentang waktu beberapa saat, beberapa puluh kultivator telah benar-benar dimakan oleh kumbang pemakan emas. Semua kultivator koalisi Starfall di dekatnya telah dilanda kepanikan total, dan mereka semua berusaha mati-matian untuk menjauh dari kawanan kumbang. Fakta bahwa Hani baru saja menghancurkan inti dari formasi api angin surgawi dengan 1 serangan pedang semakin memperparah kesengsaraan mereka. Dan moral mereka telah turun ke titik terendah. Banyak kultivator koalisi Starfall sudah melarikan diri dari pertempuran.
Hanya ada beberapa pada awalnya, diikuti oleh selusin atau lebih, yang dengan cepat berubah menjadi ratusan kultivator yang melarikan diri ke kejauhan. Hani bahkan tidak perlu menyerang lebih jauh, dan kekalahan koalisi Starfall telah ditutup. Wanita tua dan pria tua dengan nama keluarga Long dapat melihat bahwa situasinya menjadi buruk. Jadi mereka juga segera menyingkirkan lawan mereka dan terbang secepat mungkin. Iblis Kembarlan jelas juga tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal lebih lama lagi. Dan mereka tiba-tiba memanggil beberapa harta yang kuat sebelum meledakkan semuanya sekaligus. Dengan melakukan itu, 5 kepala hantu dipaksa mundur untuk sementara, sehingga menciptakan jalan keluar bagi mereka berdua. Alis Hani berkerut saat melihat itu, dan dia segera mengepakkan sayap pada petir tanpa ragu-ragu, menghilang dalam sekejap mata. Iblis kembar baru saja melarikan diri dari kepala hantu ketika petir tumpul meletus di depan. Mengikuti Hani muncul dari udara tipis, langsung memotongnya. Hati kedua iblis itu segera tenggelam saat melihat Hani yang dingin dan tanpa ekspresi. Namun keduanya adalah kultivator jalan iblis yang kuat dengan hak mereka sendiri. Jadi mereka pasti tidak akan menyerah dan membiarkan diri mereka terbunuh. Karena itu, mereka saling memandang sebelum mengangkat tangan mereka secara serempak, memanggil beberapa harta dari berbagai warna berbeda. Pada saat yang sama, tubuh mereka bergoyang, dan keduanya melepaskan teknik jahat untuk menyerang Hanli. Sedikit niat membunuh muncul di mata Hanli saat melihat itu. Beberapa hari kemudian, seluruh Laut Bintang yang tersebar berada dalam keributan besar. Tidak hanya pertempuran terakhir antara Istana Bintang dan Koalisi Starfall dimulai jauh lebih awal dari yang diharapkan semua orang. Hasil akhirnya juga membuat rahang kebanyakan orang jatuh ke tanah. Tidak hanya Wan Tianming dari segudang gerbang pencerahan lenyap selama pertempuran ini, banyak kultivator Koalisi Starfall tingkat tinggi juga telah terbunuh, seperti halnya Iblis Kembarlan yang sangat terkenal. Dengan demikian, nama Hani menjadi dikenal oleh hampir semua orang di Laut Bintang yang tersebar. Beberapa orang bahkan telah menggali beberapa informasi tentang masa lalu Hanli, terutama tentang bagaimana dia mendapatkan kuali surgawi dari balai surgawi, bahkan sebelum mencapai panggung jiwa yang baru lahir, dan bagaimana dia telah diburu oleh koalisi Starfall setelah itu. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di Laut Bintang tersebar kagum dengan kisah-kisah legendaris itu. Dan tidak ada lagi kultivator jiwa baru lahir yang berani mengejar kuali surgawi. Dalam beberapa bulan ke depan, Istana Bintang mengerahkan sejumlah besar kultivator untuk memulihkan wilayah mereka yang hilang sambil juga memburu kultivator koalisi Starfall tingkat tinggi yang berhasil melarikan diri. Pada akhirnya, mereka mencapai pangkalan utama koalisi Starfall dalam satu gerakan. Para tetua jiwa baru lahir dari koalisi Starfall tidak mau menyerah, dan mereka mengumpulkan sekelompok kultivator yang kuat untuk melibatkan Istana Bintang dalam pertempuran lain di pangkalan utama koalisi Starfall. Pada kesempatan ini, koalisi Starfall secara alami mengalami kekalahan yang lebih berat tanpa kultivator jiwa baru lahir tahap akhir di antara barisan mereka. Mereka telah mengerahkan 3 kultivator jiwa baru lahir sekaligus untuk melawan Hanli. Hanya untuk 2 dari mereka dibunuh dengan mudah. Yang terakhir dapat melarikan diri dengan jiwa yang baru lahir utuh menggunakan semacam teknik rahasia. Tetapi tubuhnya telah diiris menjadi 2, dan bahkan jika dia berhasil memiliki tubuh baru, kemungkinan besar dia tidak dapat pulih ke kultivasi aslinya. Dengan demikian, dalam kurun waktu singkat hanya setengah tahun, Istana Bintang telah menjadi penguasa Laut Bintang tersebar lagi. Dan semua sekte dan kekuatan lainnya berjanji setia kepada Istana Bintang sekali lagi. Koalisi Starfall benar-benar runtuh, karena semua kultivator tingkat rendah mereka mengalihkan kesetiaan mereka ke Istana Bintang, sementara kultivator tingkat tinggi yang tersisa melarikan diri untuk hidup mereka. Dalam apa yang tampak seperti sekejap mata, koalisi Starfall yang perkasa telah terhapus dari muka Laut Bintang yang tersebar. Setengah tahun kemudian, ada seorang pria dan seorang wanita berjalan melalui lorong panjang di dalam perut gunung suci kota Bintang Surgawi. Lorong itu sepenuhnya dilapisi dengan batu giok putih bersih, menciptakan permukaan seperti cermin tanpa noda. Wanita itu sangat cantik, sedangkan penampilan pria itu jauh lebih biasa.
Mereka tidak lain adalah Hani dan penguasa istana bintang Ling Yuling. Hani sedang berjalan di belakang Ling Yuling, dan dia memeriksa dinding giok di sekelilingnya saat dia bertanya, "Aku tidak percaya gunung gabungan esensi surgawi ditempatkan di lokasi seperti ini. Apakah itu benar-benar menakutkan?" Menakutkan adalah pernyataan yang meremehkan saudara Han. Setiap kultivator di bawah tahap jiwa baru lahir yang secara tidak sengaja mendekati gunung itu akan segera menderita serangan balik kekuatan spiritual, dan mereka akan dapat dengan mudah binasa sebagai akibatnya. Kultivator jiwa baru lahir dapat tinggal di sekitar gunung yang menyatu dengan esensi surgawi sedikit lebih lama, tetapi kontak yang terlalu lama ke gunung masih bisa mengakibatkan kemunduran dalam basis kultivasinya. Ling Yuling menjelaskan sambil tersenyum. "Aku bahkan lebih ingin tahu tentang gunung gabungan esensi surgawi ini sekarang. Aku bertanya-tanya bagaimana gunung itu ditemukan pada awalnya." Hani merenung dengan tatapan kontemplatif di matanya. "Ayah memang pernah menyebutkan itu padaku di masa lalu. Dalam salah satu perjalanannya ke laut luar, dia menyaksikan gunung itu meletus dari gunung berapi di bawah laut. Untuk memindahkan gunung ke tempat ini, ayah harus mengerahkan upaya yang ekstensif. Dan bahkan ada beberapa kultivator formasi inti yang basis kultivasinya mengalami kemunduran parah selama proses tersebut. Setelah itu, orang tua saya mencapai penguasaan awal cahaya gabungan esensi surgawi, sebelum mencoba untuk memperbaiki gunung itu sedikit demi sedikit. Seolah-olah itu adalah harta karun. Namun itu adalah tugas yang sangat memakan waktu. Dan bahkan ketika mereka meninggal, mereka hanya memperbaiki sebagian kecil gunung. Ling Yuling menjelaskan. Jika mereka berhasil memperbaiki gunung itu, kemungkinan besar mereka tidak akan terikat padanya sebagaimana adanya. Hani terkekeh. Ling Yuling hanya tersenyum menanggapi, namun tidak memberikan jawaban untuk itu. Setelah berbelok di tikungan, langkah kakinya terhenti. Ada pintu giok hijau besar di depan lebih jauh di koridor. Dan ada banyak jimat penghalang berkilauan dengan warna berbeda terpampang di atas pintu. Disinilah orang tua saya pernah berkultivasi. Ini adalah batasan yang mereka buat dengan susah payah untuk mengisolasi kekuatan 5 elemen gunung yang menyatu dengan esensi surgawi. Saat dia berbicara, Ling Yuling mengangkat tangan dan lencana giok putih bersalju muncul di telapak tangannya. Dia kemudian melambaikan lencana itu dengan lembut ke arah gerbang. Yang di atasnya ada segumpal benang putih keluar dari lencana giok, menyapu semua jimat pembatas di pintu batu giok. Pintu giok tiba-tiba mulai bergetar hebat, diikuti suara dengung rendah, dan seluruh pintu mulai bergerak. Ekspresi serius muncul di wajah Ling Yuling saat dia membuka mulut untuk meledakkan kait giok biru. Kait itu tampaknya memiliki semacam properti mistis, dan itu berubah menjadi selubung cahaya biru yang menyelimuti tubuh Ling Yuling. Baru kemudian dia menoleh ke Hani saat dia memperingatkan. Harta yang tidak mengandung kekuatan apapun dari 5 elemen paling sedikit terpengaruh oleh gunung yang menyatu dengan esensi surgawi. Anda jauh lebih kuat dari saya, tapi itu tetap saja. Lebih baik berhati-hati di sana. Jangan khawatir Periling. Aku tahu batasanku, jawab Hani sambil tersenyum. Cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di sekujur tubuhnya, diikuti oleh penghalang cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul. Itu tidak lain adalah penghalang Fajra yang telah dikembangkan oleh Hanli. Meskipun itu bukan benda yang terbuat dari giok, itu adalah sesuatu yang berada di luar ranah 5 elemen. Ling Yuling awalnya goyah saat melihat itu, sebelum senyum muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangan untuk melemparkan lencana giok ke udara, lalu meneriakkan sesuatu dengan suara surgawi. Lencana giok bergetar saat rune dari semua jenis warna berbeda terbang keluar darinya sebelum menghilang ke pintu giok. Dering yang berasal dari pintu giok juga berhenti tiba-tiba. Mengikutinya terbuka keluar, mengungkapkan ruang gua dan hamparan cahaya putih yang luas. Begitu pintu giok dibuka, Hani dikejutkan oleh sensasi dingin yang menusuk tulang saat rambut di belakang lehernya berdiri tegak. Hatinya tersentak kaget saat kekuatan spiritual atribut kayu murni melonjak melalui meridiannya seperti kuda liar yang berlari kencang. Untungnya dia agak siap secara mental untuk ini dan mengaktifkan seni pedang esensi Azure miliknya.
Baru setelah itu, dia dapat mengabaikan tekanan spiritual sesak nafas ini, dan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya mulai beredar secara normal lagi. Ekspresi Hani tetap tidak berubah, tapi dia sedikit terguncang secara internal. Dia telah diserang oleh sensasi yang menakutkan setelah mengaktifkan pelindung fajranya. Jika dia menahan diri untuk tidak melakukannya, dia akan mendapat sedikit masalah saat itu. Hani tidak terkejut bahwa hanya dengan melihat gunung ini dapat mengancam kehidupan seorang kultivator normal. Dengan pemikiran itu, dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Ling Yuling. Meskipun dia memiliki penghalang cahaya biru yang melindungi tubuhnya, darahnya juga mengalir deras di pembuluh darahnya saat itu, dan pipinya yang halus menjadi agak memerah, membuatnya tampak sangat memikat dan menggoda. Setelah wajahnya kembali ke pucat normal, Ling Yuling berjalan ke ruang di luar pintu giok. Hani secara alami mengikutinya ke dalam. Di balik pintu batu giok ada gua yang sangat luas. Dengan lebar sekitar 10.000 kaki dan tinggi lebih dari 1.000 kaki, dinding gua semuanya dilapisi dengan bebatuan biru yang tidak dapat diidentifikasi. Dan ada beberapa batu cahaya bulan yang tertanam di dinding itu, menerangi gua dalam cahaya putih yang redup. Namun tidak satupun dari itu mampu menarik perhatian Hani sedikit pun. Matanya telah sepenuhnya tertuju pada gunung kecil di tengah gua. Sebenarnya tidak tepat untuk menyebutnya gunung kecil. Pada kenyataannya itu hanya batu raksasa. Batu itu tingginya sekitar 500 hingga 600 kaki dengan dasar lebar yang meruncing ke arah puncak. Dari kejauhan memang terlihat seperti gunung miniatur. Permukaan gunung itu benar-benar hitam dan terlihat sangat biasa. Itu adalah anggapan yang cukup mengejutkan bahwa batu besar yang tidak mencolok ini adalah gunung yang menyatu dengan esensi surgawi yang legendaris. Ini adalah gunung yang menyatu dengan esensi surgawi. Langkah kaki Hani tersendat saat dia melihat gunung di depannya melalui mata menyipit.